Hello guys, welcome back with me Mark Vlog B on my YouTube channel. It's a sunny day, as you can see. Wah, cerah banget anjir. Enak ya motor tangki ya. Kalau mau bayar apa-apa tinggal selipin sini doang. Yap, gue lagi tes CBSD, gue mau ke Motolab. Agak jauh ya. Ya mas. Ya kasih ya. Anjir, hari ini cerah banget coy. Iya. Yup. Apa kabar kalian semua? Kayak udah agak lama ya gua nggak nge-vlog lagi. Ya nggak lama-lama banget sih, biasa aja sih. Ya ini gua dari BSD, gua mau ke Motolab itu jalan panjang jauh ya. Gila, gua kayak mondar-mandir Motolab mulu anjir. Ya gua ke Motolab mau ganti ini sih, mau ganti oli sama busi. Sebenarnya nih, aduh gua parah banget sih. Gua nih motor belum pernah gue ganti businya dari awal gue beli. Ini setelah setahun gua baru mau ganti lagi businya dia. Oh ya, beberapa dari kalian waktu itu sempat kayak nanya-nanya kenapa gue milih CBR 150R yang K45 yang lokal ya. Kenapa gue nggak sabar dikit milih yang facelift gitu ya. Jadi mumpung ya anggap aja dalam rangka setahun Sistuni menemani gue mau review aja sih motor ini ya. Ini motor ya, siapa sih yang nggak tahu motor ini, CBR 150 ya kan. Kalau Yamaha itu kan R. Kalau misalnya Kawasaki itu apa, ZX atau Z ya. Kalau misalnya Honda itu CBR atau CB. Kalau Suzuki itu GSX ya, punya nama masing-masing produk andalannya lah ya. Nah ini motor gue ini ya, CBR CBR 150R yang K45 yang lokal. Ini gue beli Januari tahun lalu, persis Januari tahun lalu, tanggal 11 sampai rumah gue, dan langsung gue bawa jalan-jalan terus. Sebenarnya nih motor juga motor tangki pertama gue ya, tapi bukan motor kopling pertama gue juga. Motor kopling pertama gue itu Jupiter MX 135, dan ini dia motor tangki pertama gue, CBR ini. Dan ya kalau misalnya kalian amatin ya mungkin gue udah pernah ngasih review motor ini sebelumnya di video gue masih awal-awal banget, tapi itu kan suaranya agak aneh ya, agak pecah gitu kan. Jadi anjir nih panas banget, gila, gue sampai paha gue panas banget ini, kaki gue. Ntar putar balik dulu, panas banget coy, anjir. Yap, back to topic. Panas banget parah. Tadi sampai mana? Oh ya, pernah di awal video gue tuh gue udah pernah ngebahas nih motor, cuman ya karena audionya jelek, jadi gue rasa nggak semua dari lo bisa ngerti apa maksud gue gitu ya. Ya ini gue review setelah setahun pemakaian aja ya. Kalau yang awal-awal kan kayak lebih ke first impression gitu ya. Kalau yang video ini mungkin lebih ke review setelah setahun gue pakai ini motor. Ya of course motor gue sekarang udah nggak seperti dulu waktu pertama kali gue punya nih motor. Kalau yang dulu itu kan, kalau masih awal-awal kan yang bener-bener mulus, belum pernah ada bekas jatuh. Kalau ini ada bekas jatuhnya tuh, lu bisa lihat tuh kan. Gue pernah jatuh kan ya pakai ini, high speed lagi anjir. Dan ya lu lihat udah ada beberapa modifikasi di motor gue. Contohnya ya yang lu denger sekarang ini, knalpot gue pakai R9 Valencia. R9 Valencianya gue ini tapi punyanya CB. Gue punya CB David EXO. Jadi gue ambil dari dia. Sebenarnya nih motor nggak berubah banyak sih, gue cuman modif knalpot sama shock ISS terus
Ini stang Bipro sama ProGuardnya MotoGP. ProGuard merek MotoGP maksudnya, bukan ProGuardnya MotoGP. Terus ada voltmeter di situ. Harusnya nggak ada voltmeter harusnya, tapi gue pasang aja. Ya kita mulai aja reviewnya ya. Kalau misalnya reviewnya tuh gue sih review dari segi body ya. Kalau dari segi body itu lu lihat sama CBR yang sempak, CBR 150R yang Thailand yang mata satu itu. Sebenarnya if I may say ya 90% lah mirip. Cuma bedanya paling yang lokal ini sama yang Thailand beda di fairing sini, fairing kiri kanan sama depannya. Depannya ini kan mata dua nih kalau punya gue ya. Terus kalau speedometer kan sama. Nah jadi sebenarnya kalau misalnya gue boleh review dari segi body ini menurut gue mau geluk banget ya, soalnya fairing kiri kanannya sama buritan depannya tuh bener-bener gagah banget gitu, kayak gini banget gitu, kayak kesannya sangar gitu ya. Tapi yang gue nggak suka dari motor CBR ini adalah walaupun iya dia nyaman, cuman entah kenapa gue ngeliat buritan belakangnya itu ya sebenarnya motor mau geluk gitu, cuman karena buritan belakangnya yang agak landai gitu ya, yang nggak senungging motorsport pada umumnya sesuai konsepnya motorsport itu sebagai kayak gimana ya, jadi agak kurang gimana ya, kurang greget gitu, soalnya bodinya ya gitu. Terus nih motor udah gue uji crash uji crash, sebenarnya gue nggak berniat buat uji crash sih, tapi waktu itu emang lagi musibah. Dan ya gue boleh ngomong nih motor kokoh banget sih, jujur aja ya, kokoh banget. Walaupun ya gue lagi high speed tuh 130 terus jeder nabrak trotoar kan, bego banget. Tapi bodinya ini nggak pecah, cuman baret doang. Bodinya nggak pecah, ya cuman gompal-gompal doang gitu, baret gompal. Padahal ekspektasi gue tuh abis gue jatuh itu nih motor pasti udah hancur banget, bodinya kemana-mana. Ternyata enggak, bodinya nggak hancur, cuman yang paling rangkanya doang miring gitu ya. Terus nih motor nih kalau misalnya gue boleh rasain ya, dari awal gue pakai, awal gue punya sampai sekarang, nih motor nih suspensinya tuh bener-bener empuk banget, suspensi depannya empuk banget. Kalau misalnya suspensi orinya juga empuk, cuman kalau ini kan gue udah pakai ISS ya, jadi nggak sempuk orinya. Sebenarnya kalau misalnya pakai shock ori ya, ini motor tuh saking empuknya tuh shock ya. Kalau misalnya lu pakai buat cornering tuh ya, ini motor bumpy banget parah. Bumpy-nya tuh kayak nyet gitu. Ya kalau dari body ya, body sih mungkin tadi aja, kalau sama suspensi ya. Suspensi depan juga empuk banget sih menurut gue ya. Jadi kita sekarang coba bahas spionnya ini. Waktu itu gue sempat pakai spion replika dari Austin Racing, spion replika ZX636, kayak yang pernah lu nonton di video gue sebelumnya, mungkin yang kayak gini nih. Nah kalian bisa lihat kan beda banget spionnya sama spion orinya. Ini gue pakai spion ori. Nah spion orinya itu menurut gue lebar banget anjir, lebar banget dan gak cocok banget buat filtering itu enak banget sumpah demi apapun. Tapi enaknya spion orinya dia tuh gede gitu, jadi kelihatan sampai belakang gitu, luas gitu ya. Tapi modelnya menurut gue sih culun ya, modelnya kurang gagah gitu. Jadi kalau misalnya boleh gue lengkapin lagi, ini motor dari segi body dia tuh lebih kesan runcingnya, lancipnya tuh dikit. Dia tuh lebih kayak ngebulet gitu, elegan gitu dah. Ya elegan gitulah, classy gitu ya. Terus lampu sennya juga tuh, lampu sen yang kayak gitu, yang nyantol gitu. Terus menurut gue gede banget sih tuh, menurut gue gede banget lampu sennya. Yang depan itu tuh, yang belakang juga, yang belakang. Terus motor ini motor CBR ini kalau dari standar tau kan standar pijakan yang buat ya, itu standarnya dari awal gue beli tegap banget standarnya. Ya mungkin motor gue doang sih, atau mungkin motor yang lain juga, tapi standar itu tegap banget. Jadi kadang kalau misalnya gue parkir di bidang yang di lahan atau bidang yang miring gitu, gue suka takut sendiri gitu, takut nih motor bakal rubuh, kan nggak lucu anjir kalau rubuh. And then satu lagi penyakit Honda, rantainya tuh mantap banget anjir, bunyi krecek. Ya kalau awal lu beli ini motor emang nggak terlalu kelihatan banget, nggak terlalu kedengeran banget gitu bunyinya ya.
Tapi lama-lama setelah mata gua kemasukan keringat, anjir perih banget. Ya kalau setelah 6 bulan ya, 5 bulan 6 bulan lah ya. Ya tergantung pemakaian sih. Kalau misalnya lu suka engine brake gitu ya, lu suka engine brake suka rem dadak, nih rantai bisa cepet mati anjir. Cepet banget nggak awetnya. Jadi nggak bakal awet itu rantai lu ntar. Tapi kalau gue tuh make, ya of course siapa sih yang kalau punya motor baru bawaannya nggak pengen ngebut gitu ya. Ya gue setelah 1 bulan gue punya nih motor kan, gue berani geber kan. Jadi kayak setelah 1 bulan, sekitar 2 bulanan lah, gue bawa nih motor ngebut mulu gitu, ngebut. Dan ya begitulah. Jadi gue sekitar 4 bulan 5 bulan nih rantainya udah mulai nggak beres gitu. Maksudnya ya beres sih beres, gue belum pernah ngalamin rantai lepas di jalan gitu ya, lepas dari gearnya. Tapi cepet banget sumpah, kendornya. Wow, Satria F yang baru, anjas. Terus motor ini kalau misalnya lu nggak ganti knalpot racing, pakai knalpot standarnya, itu bener-bener suaranya merdu banget. Di low RPM tuh suaranya tuh kayak cuman nging gitu doang. Tapi kalau misalnya lu tarik gasnya tuh bener-bener suaranya tuh langsung ya mantap lah gitu suaranya ya, walaupun knalpot standar. Tapi sayangnya gue belum pernah nge-review knalpot standarnya dia sih. Soalnya yang waktu itu kan gue ganti ini kan, habis itu ganti, aduh anjir ngebonceng anak, ngebonceng istri tuh anaknya tuh miring-miring anjir, pakai helm lagi. Wah, sudahlah. Wah, back to topic apa lagi tadi ya? Aduh. Oh ya, ini nih yang gue rasain ya setelah setahun gue pakai nih motor. Nggak terasa banget sih pas awalnya, tapi setelah setengah tahun gitu ya, menuju setahun lah ya, nih motor buat netral susah banget, parah anjir. Hashtag CBR susah netral. nggak tahu kenapa susah netral sih. Gue rajin ganti oli pun kadang masih suka netralnya susah gitu. Tadi udah review dari body dan semacamnya. Kita sekarang beralih ke bagaimana gue merasakan motor ini ketika mengendarai motor ini. Ini motor sport 150 cc, tapi yang gue rasain naik nih motor awalnya sebelum gue ganti stang sama gue pakai riser di footstep gue. Ini motor tuh nyaman banget. Rasanya tuh nggak kayak rasa naik motor sport. Ya berasanya naik motor kayak motor street fighter gitu. Street fighter cuman stangnya turunan dikit. Soalnya nih motor tegap banget gitu. Posisi ridingnya tegap banget dan ya itu yang bikin dia nyaman itu. Dan selain posisi ridingnya nyaman, juga posisi boncengernya nggak tahu tinggi banget. Jadi kalau misalnya yang dibonceng pendek, jadi nggak usah susah-susah buat naik nih motor. Nggak harus susah-susah naik di boncengannya gitu ya. Karena kalau misalnya kendala, kalau misalnya orang yang pendek itu kan, kalau buat dibonceng kan agak susah ya, mesti ngangkat kaki agak tinggi gitu. Dan nih motor stang orinya aja tuh kalau misalnya gue bilang ya agak lebar ya. Jadi posisi lu tuh emang nggak terlalu ngebungkuk, tapi tergantung gimana cara lu setting stang lu sih. Kalau gue dari awal stang orinya gue tuh emang gue lebarin gitu, jadi gue ngerasainnya walaupun tegak tapi ya tetap lebar gitu tangannya ya. Oh, dan ini motor kan windshieldnya bisa dibilang lumayan tinggi ya average lah ya. Kalau kalau misalnya CBR facelift yang baru kan windshieldnya pendek banget tuh. Jadi kalau misalnya feelnya pas lu lagi takin kayak gini ya berasanya enak gitu, nggak tahu kenapa, enak aja gitu. Jadi anginnya tuh lebih aerodinamis gitu. Oh ya, tadi gue ketinggalan satu lagi, gue mau ngebahas sistem suspensi ini motor ini yang CBR 150 K45 ini. Dia tuh sistem suspensinya tuh udah pakai sistem prolling ya. Jadi nggak langsung dari shock ke swing arm ke shock gitu, nggak langsung. Kalau CBR yang Thailand kan dia nggak pakai prolling, jadi langsung dari swing arm sama shock gitu. Kalau ini dia pakai perantara prolling, jadi swing arm di bawahnya prolling, jadi shocknya tuh di prolingnya gitu, yang bikin dia lebih lembut sih suspensinya ya. Dan di motor tuh part aksesorisnya gitu banyak anjir. Aksesoris buat modifnya tuh banyak ya, mulai dari yang kecil-kecil gitu, kayak jalu doang gitu ada, terus pion tomok ada, windshield yang gelap ada, terus stang ada, terus cover behel belakang. Kalau misalnya behel belakangnya mau lu copot kan, itu kan agak bolong gitu ya,
bolong kan, jadi kayak yang kayak gini nih. Nah itu kan kalau misalnya lu copot kan ntar jadi bolong gitu. Itu aksesoris buat nutupin bolongan itu ada. Oh ya, dan nih motor tuh yang gue suka tuh tipe mesinnya tuh overbore anjir. Overbore, jadi kayak tarikan bawahnya tuh emang loyo, tapi atasnya tuh jambak banget demi apapun yang itu. Dan itu yang bikin gue suka. Jadi bukannya sombong ya, tapi buat ngejar orang tuh gampang. Soalnya tarikan atasnya tuh wah parah, jambak banget sih demi apapun. Waktu itu kalau nggak salah gue dapet nih motor top speednya ya, tapi gue lagi off camera sih. Yang waktu itu pernah kerekam kan sekitar 149 ya. Tapi waktu itu gue pernah nyoba lagi dan lagi off cam banget, dan itu brengsek banget, jadi gue nggak bisa ngasih bukti. Itu sekitar 155 dan itu, tapi itu udah berat banget itu ngangkatnya tuh. Apa naik RPM itu udah berat banget. Dan wow ya, ini motor enak banget sih demi apapun. Enak banget buat harian. Jadi emang ini motor nggak terlalu nunduk-nunduk banget, dan recommended buat lo pada yang ya kalau misalnya di AHM masih ada stoknya, lupa gue saranin. Dan kalau lu emang suka motor CBR, gue saranin sih ya buat harian, dan lu nggak mau pegel orangnya, orang yang nggak mau pegel, nih motornya oke banget. Tapi CBR yang facelift sih juga nggak pegel sih, tapi ini motor tipe mesinnya lebih oke banget. Tapi jujur aja, motor gue nih yang K45 nggak ada apa-apanya dibanding tenaganya yang CBR Thailand. CBR Thailand tuh kenceng banget, kalau kata temen gue 150 cc serasa 200 cc. Tapi ini motor ya CBR nih yang sangat gue sayangkan, walaupun spare part originalnya tuh genuine spare partnya tuh mahal banget sih. Apalagi spare part yang dari Thailandnya itu ya gue akuin mahal banget demi apapun. Dan nih motor gue setelah setahun gue pakai, dari mesinnya tuh muncul suara kelotok gitu, tapi nggak terlalu kedengeran banget. Kadang muncul, kadang enggak, tapi sekarang sih nggak kedengeran. Sekarang udah 3 bulanan nggak kedengeran suara kelotok-kelotoknya itu. Dan ya karena nih motor tipe mesin overbore, suara knalpot standarnya tuh nggak sehalus suara knalpotnya kayak misalnya Honda Sonic atau CB yang baru. Dan yang katanya sih ini motor gue tuh rangkanya mirip sama CB yang lama. CB yang lama katanya sih mirip sih, katanya sama katanya. Ya gue nggak bermaksud banding-bandingin ini motor sama motor sport 150 cc lainnya sih, tapi ya emang nih motor kesan sportinya tuh kurang. Tapi dia punya kelebihan, kalau misalnya gue boleh bilang sih, di mesin ya. Mesin itu oke banget. Tipe mesin overbore tuh the best lah pokoknya. DOHC overbore lagi, jadi kombinasi buat tarikan atasnya tuh bener-bener terpenuhi banget. Yap, mungkin sampai situ aja dulu vlognya. Review singkat aja sih soal nih motor, soalnya ya anggap aja dalam rangka setahun nih Stuni menemani gue. Oke guys, jadi sampai situ aja, semoga bermanfaat. Atau buat kalian yang mau beli motor, kalau mungkin ini di AHM stoknya masih ada, tapi warna-warna tertentu doang, kayak warna merah, warna hitam kayak punya gue nih. Kalau yang warna tricolor sama Repsol itu udah stok gue sih udah pada habis ya. Soalnya ini motor discontinue, kecuali lu ke Thailand sih, lu bisa beli CBR yang Thailand. Ini kisaran 30 juta sih waktu itu gue beli ya. Ya mungkin sampai situ aja guys, sampai situ aja semuanya. Jadi gue harap ya benar-benar bisa memberikan referensi, dan mungkin ya review gue mungkin belum lengkap ya, belum selengkap para reviewer yang lain, tapi gue harap bisa membantu gitu. Ya pokoknya ini motor jos lah ya, gue nggak nyesel beli motor, nggak pernah nyesel gue beli ini motor, seneng banget. Oke, jadi thank you for watching semuanya. Don't forget to like, share, and subscribe Mark Motovlog B. Oh wait, be sure to subscribe Mark Motovlog B. Oke, jadi sampai sini aja semua ya. Thank you for watching semua sekali lagi. Bye bye. Sampai jumpa. Dadah. Sampai bertemu di vlog berikutnya. Bye guys. Macet banget anjir, panas. Aku vampir, nggak bisa tahan panas.